Halo pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin yang baru bergabung bingung ini kenapa kita deprok di bawah. Bagian yang baru bergabung bukan jualan, kami akan memberikan informasi mengenai piknik bagi Anda yang kurang piknik, di mana besok ini kita akan menikmati liburan panjang akhir pekan. Dan liburan biasanya digunakan sebagai waktu yang tepat untuk memanjakan perut dengan berbagai macam kuliner. Nah, namun pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah agar makanan yang kita santap sepanjang liburan ini tetap terjaga kesehatan dan juga kadar gizinya? Sudah hadir bersama kita di Studio Selamat Pagi Indonesia, pakar kesehatan Dr. Tan Shotien. Selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi Indonesia, selamat berlibur mulai besok. Iya, ini langsung para pemirsanya, wah ada apa ini, tiba-tiba ada piknik. Ini kita ceritanya nih mau ngasih tahu menu-menu apa saja yang bisa menjaga kesehatan. Biasanya gini kan, kaum-kaum urban itu udah ngikutin yang namanya serangkaian pola makan sekarang yang sehat. Dari mulai catering ataupun bikin sendiri. Jangan sampai ternodai, cuman gara-gara libur 3 hari lupa. Biasanya kan gitu dok, kalau ke daerah tertentu, wah masakan kulinernya apa? Ya kemarin-kemarin udah jaga kalori, udah jaga asupan karbo, hilang cuman gara-gara libur 3 hari. Betul. Ada alternatifnya ternyata. Rusak susu sebelang nggak gara-gara nila 1-2 titik. Jadi itu bahaya tuh. Betul, bahaya. Jadi gimana nih formulanya nih? Jadi formulanya begini, pertama hilangkan kata praktis. Ya, banyak orang mengatakan kalau libur itu mesti yang praktis. Yang praktis-praktis aja deh. Ya, kalau punya duit beli makanan di pinggir jalan. Kalau perlu di restoran cepat saji. Nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah dengan itu. Tetapi tentu liburan akan menjadi lebih berkesan kalau Anda sadar nggak, anak-anak itu mempunyai memori tentang siapa mamahnya. Jadi kalau ditanya, mama kamu kalau liburan ngapain? Kita minggir ke rest area. Rest area gitu ya, nongkrong Ya, di kita situ. nongkrong ya kan. Kalau misalkan ke kebun binatang ngapain? Ya kita beli makanan buat binatang, terus buat orangnya kita beli juga makanan buat orangnya. Sama. Iya, nah hari ini kita ngegelar kayak orang piknik kan. Udah lama kayaknya udah lama. Apa ya, menjadi tradisi Iya. yang kadang-kadang terlupakan. Betul gitu Karena loh. tadi demi menjaga kesempatan yang jarang untuk berkumpul dengan keluarga, jangan sampai diribetin katanya untuk bikin makanan, padahal harusnya Nggak berkesan. ribet, betul-betul nggak ribet ya. Jadi hanya modal 1 keranjang, ingat gak kita punya keranjang begini, saya masih punya loh. Go green ceritanya. Enggak, ini cuma karena masalah pewarnaan aja, katanya memang mesti begitu propertinya. Oke. Lalu kemudian siapkan ini yang namanya serbet makan. Serbet makan ya, oke. Di sini. Terserah kamu udah mau Gimana? yang mana. Oke. Nah kita menciptakan makanan ini memang untuk kita andaikan ada ayah ibu dengan 2 orang anak, ya kan? Misalnya buat anaknya yang masih balita, balita itu kan masih kadang-kadang suka makanannya rewel ya, susah gitu loh ya. Nah rewelnya itu barangkali karena perubahan situasi, perubahan suasana. Tapi makanannya bukan berarti tidak enak. Kita di sini punya yang namanya pastel tutup. Kenapa disebut sebagai pastel tutup? Karena memang ini sebetulnya ditutup. Nah, awalnya menciptakan pastel tutup ini sebetulnya dari makanan sisa. Sisa apa? Sebetulnya ini adalah dalamnya ini isinya jeroannya kuah, jeroannya sop. Jadi kita dulu tuh ya kalau zaman kita masih kecil bikin sop itu ada ayam, ya, ada makaroni, ada wortel, ada macam-macam lah, ya, termasuk jamur kuping, ya kan. Lalu udah sisa nih, besok kita mau piknik, mau kita apain? Susah kan kalau bawa cairan-cairan untuk berpiknik kan. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam suatu wadah, ya. Lalu kemudian kita tutup dengan kentang lumat. Ya, dan kentang lumatnya tolong ya, nggak usah dikasih keju, nggak usah dikasih susu, baik-baik aja kok. Lalu kemudian, bule bener. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam oven, lalu kita panggang. Ada beberapa orang yang pengen kelihatannya atasnya kelihatan glazy and beautiful. So kita tambahin yang disebut dengan kocokan telur merah. Kalau mau dilihat isinya, dilihat resepnya. Kita punya captionnya resepnya. Coba tolong ditayangkan. Tapi pengen lihat dulu dong, dalamnya ternyata jeroan yang seharusnya menjadi biasanya leftover begitu kan. dipakai buat sop. Nah, supaya nilai gizinya bertambah, dalamnya juga dikasih yang namanya potongan telur. Tuh lihat. Ya dalamnya itu sebetulnya barang-barang sop semua itu. Sop. Jadi sayurannya ada sayurannya. Kan? Ayamnya ada. Ada ayamnya. Logikanya sop deh biasanya begitu. Betul, logikanya kan? sop. Bumbunya cuman garam, lada sama pala. That's it. That's it ya, nggak boleh ditambah artifisial yang lain ya. Nah, Tuhan nggak bikin. Oke. Kalau di sini kan kelihatan Tuhan bikin semuanya, kecuali aluminium foilnya. Oke, nah kalau tadi kan bicara soal anak-anak, biasanya kan sebentar, ini ada anak yang gedean. Kenapa nih? Kan nggak gini kan sebentar dengan anak-anak kan? Anak-anak yang gedean. Ini si anak SD ya, si anak SD. Kita bikin namanya nasi tutuk oncom. Aduh, ini mah Bandung pisan. Ini nasinya pakainya pakai beras tumbuk. Pakai beras tumbuk, ya beras merah, beras tumbuk. Lalu supaya gizinya ada,
kita berikan oncom, oncomnya disangrai Oncomnya biar nggak disangrai basah. dulu. Oncomnya disangrai lalu ditambahkan yang namanya ikan teri. Ya, jadi siapa bilang makan nasi tidak bergizi? Untuk anak-anak yang sedang tumbuh kembang, nasi tutuk oncom makanan yang sangat bergizi. Tentu saja bukan cuma nasi tutuk oncom, kelihatannya maknya kejem. Kita kita beri yang namanya, tahu nggak ini namanya apa? Ini makanan zaman dulu. Iya, Telur saya tahu. pindang. Itu masaknya pakai daun atau pakai kulit bawang merah. Nah ini itu kan? benda-bendanya. Kita punya resepnya, bisa tolong ditayangkan. Itu mudah sekali. Kita punya daun salam. Daun salam bisa ngambil sama tetangga. Jadi tetap kebun kita rapih, pakai bonsai, dan kebun-kebun kita penuh dengan yang namanya bunga warna-warni. Tetangga suruh nanam salam. Jadi minta Gitu loh ya, tetangga kiri. Kalau tetangga kanan suruh nanam cabe ini. Cabe lagi mahal ya, tanam di belakang. Jangan minta sama tetangga, bikin malu. Tetangga yang sebelahnya lagi jarak 2-3 rumah, suruh tetangganya nanam yang namanya jambu. Nah, coba kita lihat dulu ya di layar kaca ini, dia ada resep bumbu telur pindang. Telur ini pindang. ternyata simpel banget ya, ada kulit bawang merah, daun salam, Iya. daun jambu klutuk. Jambu klutuk. Tapi sayang jambu klutuk kadang-kadang banyak uletnya, makanya suruh tetangga 3 rumah aja yang Tetap ujungnya minta tetangga Jahat semua. ya. Kulit Iya. bawang merah, daun salam, daun jambu klutuk, serai, garam secukupnya, dan telur ayam. Iya. Jadi ternyata dengan hanya, nah ini dia Iya. ada cara membuatnya ya. Iya dong. Masukkan semua bahan, rebus Kenapa bersama. jadi kita kayak les masak ya? Berapa lama nih kira-kira supaya sampai kuahnya asat. Ya, lalu kemudian kalau dibuka dalamnya tuh kelihatan kayak marmelize. Kayak marble gitu ya. Tuh lihat kayak marmelize, dan ini rasanya enak banget daripada cuman makan telur putih direbus. Ya, jadi kalau memenuhi makanan sehat buat ayah ibunya, putih telur direbus itu kayaknya nggak masuk akal deh. Nah itu dia tadi Ya, nih Dok, ya pertanyaan selanjutnya gitu kan, kalau misalnya buat anak-anak justru kita harus lebih concern kan. Kalau udah dewasa sudah terlanjur terkontaminasi, tapi caranya supaya tidak terlalu tambah terkontaminasi aja, sekarang akhirnya mengajari dede-dedenya ini untuk makan sehat. Betul banget ya. Dan tolong diingat ini telurnya kan jadi kelihatan cantik tuh, lihat marbleized ya kan. Nah, dan rasanya juga enak. Ini bukan cuma sekedar telur. Dia bikin sendiri, dia makan sendiri. Yang Tapi nggak ada tukang jual tahu dibilang tahunya asam lah Mbak. sekarang nih ya, lihat kita bikin survei nih via Twitter. Ini tapi kalau misalnya mau makanan sehat, katanya tolong tanyakan ke dokter Tan. Berarti harus selalu semua ini makanannya dibuat sendiri, Dok? Nggak ada kata harus. Seperti misalnya Anda mampir ke restoran cepat saji. Ada kan yang jual pizza kan? Halo, apa namanya itu ya? Nah, yang jual pizza itu pasti juga ada salad bar kan? Kenapa cuma beli pizzanya doang, saladnya enggak? Oke. Gitu loh ya. Nah, buat ayah ibunya, apa sih sulitnya? Ini jauh lebih murah kalau kita bikin sendiri ya. Jadi sayang ya, kenapa mesti orang asing dulu? Kita kenal yang disebut dengan salad in a jar. Nah, salad in a jar itu konsepnya adalah kita masukin semua yang ada di dalam situ, termasuk ada proteinnya. Proteinnya itu apa, Dok? Kita punya potongan daging ayam yang di grill, gampang banget, masukin aja oven bareng sama ayam bumbu rujaknya, di ovenin jadi satu. Lalu kemudian kita punya telur putih, dan coba kalau Anda disuntak tuh artinya dituang ya. Lihat isinya tuh banyak banget. Ya, Karena kan sayuran akhirnya kalau misalnya dimasukkan ke dalam tempat sempit kan jadi menyusut. Lalu kemudian Anda bisa pakai dressingnya ini bikin sendiri. Dressingnya apa isinya? Biasanya kita menggunakan cincangan bawang putih atau bawang bombay yang agak ungu, karena itu memberikan baunya khas. Lalu kemudian kita kasih sedikit dengan peresan air jeruk, lalu ditambah dengan black pepper, lalu kemudian that's it. Lalu kadang-kadang kita juga beri sedikit dengan olive oil, minyak zaitun. Jadi, kamu mempunyai suatu kehormatan untuk mencobainya. Ini lagi di jalan juga ya, bisa karena lagi di jalan. Oke. Ini salad in a jar. Lalu Salad kemudian in a jar. tentu saja kalau proteinnya kurang, ini buat ayah ibunya, atau kita bisa tambahkan yang namanya tahu bacem. Nah, tolong diingat tahu bacem itu tidak selalu harus menggunakan kecap, nggak selalu pakai gula Jawa, nggak selalu harus digoreng. Tahu bacem saya cukup menggunakan bumbu dapur, ya artinya ya ada ketumbar, ada apa namanya bisa dilihat bawang di layar merah dan kaca sebagainya ya kan. Bahan-bahan mengenai resep tahu bacem. Kok pakai air kelapa? Pakai air kelapa. Air kelapa itu kalau dibikin menjadi dibacem, entah itu direbus dengan tahu, direbus dengan tempe atau ayam, yang direbus itu jadi manis. Nah, jadi kalau Anda menginginkan sesuatu yang rasanya manis, tapi nggak mau menggunakan bahan buatan manusia, Tuhan udah punya sebetulnya. Coba triknya adalah gunakan air kelapa. Cobain. Nggak, tapi sebentar. Ini belum selesai nih, rasa saladnya nanti malah hilang. Oke deh. Ini dia nih, tumbuk ketumbar, bawang merah dan bawang putih, rebus air kelapa. Saya baru tahu ternyata air kelapa jadi bukan santan, sekali lagi ya. Santan juga nggak masalah kok gitu loh ya. Yang menjadi masalah besar kalau santannya bolak-balik diangetin jadi minyak rambut. Jangan dong, itu kan bukan buat dikonsumsi. Nah,
jadi banyak dokter yang agak sedikit sebel dengan santan. Itu bukan karena santannya semata. Iya, banyak loh, Dok, kan katanya hindari santan. Justru itu, santan itu sebetulnya adalah sumber lemak yang baik ya, bahkan mengandung antioksidan namanya asam laureat, lauric acid ya. Dan itu orang barat itu ngejer banget gitu loh. Tetapi yang aneh itu kalau santannya bolak-balik diangetin sehingga timbul katanya tengik. Nah, tengik itu tidak selalu baunya menjadi tengik, nggak sampai ke bau, tapi sebetulnya kandungan lemaknya sendiri sudah bermasalah. Tengik dalam artian susunan kimianya sudah going rancid, dan itu tidak kita pakai. Jadi kita gunakan santan 1 kali masak, habiskan, buang kalau ada sisa. Ya, jadi jangan bikin kari hemat pangkal pelit. Tahu nggak ya kari hemat pangkal pelit? Apa tuh? Ini sebelum lanjut ke situ. Ini orang Indonesia nih katanya nggak mau repot kan. Pertama bikin santan pakai kelapa 1 butir, itu gedenya 1 ember ya. 1 ember, 1 baskom. Hari pertama dia masukin ayam. Ayamnya habis, hari kedua dimasukin yang namanya tempe. Tempenya habis, hari ketiga diangetin yang namanya tahu. Tahunya habis, dimasukin telur. Itu karinya seminggu, Jack. Sampai dilakukan sampai seperti itu. asat. Jangan kari hemat pangkal pelit. Kari hemat pangkal pelit, tapi ini Itu nggak ada yang namanya pelit. Ini kejem. nih ada pertanyaan juga dari para netizen. Aduh, itu saladnya sangat western sekali ya. Kalau mau yang nggak western kenapa nggak bawa kredok? Nah, ini dia akhirnya ditanyakan apa bedanya sih sebetulnya salad yang Anda saksikan sekarang dengan karedok ataupun gado-gado yang Tentu biasanya. saja, kenapa tidak? Bawalah keredok, bawalah terancam. Terancam itu apa? Siapa yang mau diancam? Enggak, jangan diancam-ancamin, Dok. Nah, barangkali saya sedih banget. Barangkali Widya itu adalah orang yang mewakili generasi, bukan kekinian. baby boomer, tetapi generasi X dan Y. Nah, generasi kekinian. Mereka itu tidak mengerti lagi yang namanya menu orang Jawa, terutama Jawa Solo bernama terancam. Terancam itu adalah suatu salad juga yang terbuat dari tumbukan tempe. Lalu ditambah dengan berbagai macam mentahan di dalamnya, termasuk kemangi, ada toge, ada kacang panjang. Itu rasanya that's so good. Oke, nah terus sekarang ini kan bahan-bahannya akhirnya memikirkan jumlah atau durasi perjalanan dari misalnya rumah ke tempat atau lokasi dari liburan. Bahan-bahan apa saja nih? Kadang-kadang kan kalau misalnya kena panas, ketutup langsung dengan tempat-tempat yang sudah dengan dalam plastik, akhirnya malah basi misalnya, atau kok rasanya jadi nggak enak, kok rasanya jadi terkontaminasi sama plastik gitu. Nah, memilih bahan-bahan apa saja yang tetap enak dimasak, sehat untuk tubuh, tapi juga rasanya akan terjaga ketika kita sudah sampai ke lokasi piknik, Dok. Nah, ini membuka peluang bisnis. Lain kali kayaknya kita perlu manggil sponsor deh. Yang pertama yang harus Anda perhatikan justru bukan tentang makanannya menjadi cepat busuk. Yang Anda harus perhatikan adalah semua wadah-wadah ini, wadah makanan, itu harus mempunyai gradasi yang disebut dengan food grade. Food grade. Ya, food grade, dan itu artinya kalau seandainya plastik, bahannya terbuat dari plastik, maka dia harus BPA free. Ya, ada kan biasanya tulisannya kan ada BPA free. BPA free ya. Jadi bukan cuma sekedar dia tahan panas, tetapi juga dia tidak mengandung zat kimia yang akhirnya karena kena panas, maka dia bisa diam-diam uapnya itu mengalirkan berbagai macam molekul-molekul yang akan meracuni makanan Anda. Gitu loh ya, satu. Kedua, jangan salah juga. Kebanyakan ibu-ibu kalau pergi pasti modalnya tisu basah. Betul. Ya. Bener banget. Bener ya. Nah, tidak semua tisu basah itu bisa dipakai. Karena dia mengandaikan bahwa tisu basah, lalu tangannya udah steril, dalam tanda kutip steril versi ibu-ibu, lalu anaknya bisa main comot, ya. Nah, Anda harus memperhatikan ada istilah lagi yang disebut dengan food grade. So artinya kalau Anda menggunakan tisu basah dan tisu basah ini mengenai tangan anak Anda, lalu tangan yang bekas kena tisu basah lalu dipakai buat mencomot makanan, ini safe untuk ditelan. Bukan berarti tisunya diperes lalu airnya diminum ya. Jangan dong, Dok. Ya kadang-kadang ada yang orang kayak begitu gitu loh ya. Tapi artinya di dalam tisu ini tidak mengandung cairan atau bahan-bahan kimia yang membahayakan kalau accidentally ketelan. Tertelan. Ya, secara tidak sengaja, secara refleks ketelan misalnya kayak gitu. Jadi nggak semua tisu basah ya. Tapi jadi sekarang ini pertanyaannya, semua yang tadi. Semua tempat-tempat plastik ini yang sangat populer sekali dan kayaknya ibu-ibu nggak bisa hidup tanpa tempat-tempat seperti ini. Ini tuh sebetulnya semua yang tahan panas itu BPA free atau enggak? Enggak semuanya. Itu sebabnya kenapa dulu ayah kita ngajarin kita sekolah. Salah satu alasan kenapa bapak kita dulu nyekolahin supaya bisa baca label. Oke, karena nggak semua, karena logikanya kalau misalnya ini masuk ke dalam tahan panas begitu kan? Apanya tahan panas nih? Tempatnya, kalau tempatnya tahan panas? Tempatnya tidak mungkin tahan panas.
Tetapi pada suhu tertentu sampai dengan makanan itu nggak mungkin 100 derajat Celcius dituang ke dalam, wadah gitu loh ya. Tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam oven, nggak bisa masuk ke dalam di atas api, ya kan? Jadi artinya minimal makanan ini yang tersimpan di dalamnya tidak akan tercemar dengan bahan kimia berbahaya dari wadah tersebut. Oke, nah sekarang zat-zat gizi apa saja sebetulnya yang paling dibutuhkan kalau liburan kan biasanya main-main, ya kan melakukan aktivitas fisik yang lebih dari biasanya, tapi jangan dulu dijawab, jawabannya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Sesaat lagi tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Mau